Pemupukan yang ketiga ini fokusnya yaitu pengisian bulir padi, menjaga daun bendera agar tetap sehat, menjaga batang padi tetap kokoh, dan memaksimalkan pengisian bulir padi. Yang pertama pupuk, yang kedua herbisida, yang ketiga insektisida. Nah, ini nanti akan menghemat tenaga sahabat tani, akan lebih efektif, efisien. Jadi sahabat tani tidak perlu melakukan penyemprotan gulma dan pengendalian hama di fase awal pertumbuhan tanaman padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe lebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah sahabat tani, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa petani tentang pemupukan tanaman padi ya sahabat tani. Nah di sini tujuan daripada pemaparan saya pada kali ini yaitu tentang pemupukan tanaman padi dengan tujuan yang pertama menghemat tenaga, artinya pemupukan yang akan dilakukan ini lebih efektif dan efisien. Yang kedua mempermudah perawatan tanaman padi. Yang ketiga yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman padi ya sahabat tani. Jadi ada 3 tujuan dalam pemupukan tanaman padi. Maka sahabat tani, untuk mencapai tujuan tersebut maka sahabat tani harus memperhatikan yaitu 4 faktor. Yang pertama, berapa kali pemupukan dilakukan pada tanaman padi dalam satu musim. Yang kedua, kapan waktu yang tepat dilakukan pemupukan tanaman padi dalam satu musim tanam. Yang ketiga, berapa dosis dan kandungan apa saja yang harus diberikan dalam setiap pemupukan tanaman padi. Yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan tidak keberhasilan dalam pemupukan tanaman padi. Nah, sahabat tani, di sini ada 4 poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Di poin keempat ada 4 sub lagi yang perlu diperhatikan mengenai keberhasilan dan tidak keberhasilan dalam pemupukan tanaman padi ya sahabat tani ya. Nah, dari 4 item ini yang paling penting di poin keempat. Akan tetapi sahabat tani, poin keempat tidak menjadi penting tanpa poin pertama, kedua, dan ketiga. Artinya sahabat tani, semua poin ini menjadi satu kesatuan yang sangat penting dengan tujuan mendapatkan tanaman padi tumbuh dengan maksimal. Oke sahabat tani ya, jadi pahami ya. Oke sahabat tani, langsung saja di sini akan kita bahas mengenai berapa kali sih Mas Henry pemupukan tanaman padi yang paling ideal dilakukan dalam setiap musimnya sahabat tani. Nah di sini sahabat tani ya, sahabat tani bisa cek di seluruh petani-petani padi sawah ya. Di situ ada yang jawab 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali pupuk tabur, dan masing-masing punya alasan. Nah, cuman di sini saya merekomendasikan 2 kali dan 3 kali sahabat tani. Kalau yang 1 kali saya tidak merekomendasikan sahabat tani. Kenapa? Karena kalau 1 kali sahabat tani bisa nggak? Bisa, cuman tidak saya rekomendasikan ya. Ibaratkan kita ini sebagai manusia sahabat tani, usia kita ini terolah 50 tahun sampai 60 tahun atau 100 tahun ya. Mudah-mudahan sih kita diberikan usia yang panjang ya, usia panjang dan berkah ya, bermanfaat ya. Nah, kita di manusia ini punya usia misalnya usia 30 tahun. Nah, dikasih makan sekali tuh banyak ya nggak bisa ya. Jadi idealnya step by step, bertahap sesuai dengan usia. Nah, misalnya usia bayi itu makannya apa? Masa iya makan sate? Kan nggak mungkin sahabat tani ya, bayi kok makan sate. Nah, di sini sahabat tani, ini yang saya rekomendasikan yaitu 2 dan 3 kali dalam satu musim tanam. Nah, apa yang mempengaruhi sahabat tani? Apa yang mempengaruhi kok bisa 2 kali? Kenapa juga bisa 3 kali? Yang pertama sahabat tani, kesuburan tanah ya, kesuburan tanah. Yang kedua yaitu faktor varietas atau usia tanaman padi ya sahabat tani. Karena sahabat tani perlu pahami juga ya, varietas padi itu bermacam-macam sahabat tani ya.
ada usia padi itu 70 hari sampai 80 hari sudah bisa dipanen, maka sahabat tani cukup lakukan pemupukan 2 kali saja, ya cukup 2 kali saja dalam pemupukannya. Nah, selanjutnya faktor pola perawatan ya sahabat tani. Nah, di sini ada petani yang melakukan pemupukan tabur itu pertama, kedua. Nah, yang ketiga ini tetap dilakukan pemupukan, tapi bukan tabur, tapi dengan cara dilakukan penyemprotan atau spray ya. Nah, jadi seperti sahabat tani. Jadi karena pemupukan ketiga nanti tujuannya yaitu untuk di fase generatif. Fokusnya yaitu untuk menjaga daun bendera dan memaksimalkan pengisian bulir padi ya sahabat tani. Nah, di sini nanti petani itu punya pendapat masing-masing. Cuman saya di sini merekomendasikan lebih fokus kepada faktor varietas. Ketika sahabat tani fokus pada faktor varietas, maka sahabat tani ketika tanam padi yang usia 70 hari bisa panen, maka sahabat tani bisa lakukan pemupukan 2 kali saja dalam satu musim tanam. Selanjutnya, ketika sahabat tani melakukan tanam padi usia 115 hari baru bisa dilakukan panen, maka saran saya lakukan pemupukan 3 kali. Nah, kayak gitu ya. Ini faktor varietas. Nah, nanti kalau mengenai kesuburan tanah, mungkin sahabat tani nanti bisa mengenai dosis ya. Dosisnya dikurangi. Nah, seperti ya. Jadi misalnya harusnya 100 kilo per hektar, sahabat tani cukup lakukan 50 kilo per hektar dalam pemberian dosis dalam pemupukan. Adapun mengenai pola perawatan, yaitu sahabat tani juga ini ada benernya sahabat tani melakukan pemupukan di poin ketiga itu. Kenapa dia kok fokusnya langsung ke daun ya? Ya karena daunnya udah tumbuh maksimal, mampu menyerap nutrisi ketika kita lakukan penyemprotan nutrisi pada tanaman padi kita. Nah, sehingga sahabat tani punya asumsi yaitu nggak perlu lagi dilakukan pemupukan yang ketiga. Cuman saya tetap merekomendasikan pemupukan tanaman padi 3 kali, 2 kali untuk padi genjah, 3 kali untuk padi yang normal pada umumnya. Oke sahabat tani, jadi itu mengenai berapa kali pemupukan padi dilakukan pada setiap musim tanam. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, dengan 3 faktor tersebut ya sahabat tani ya. Yang selanjutnya sahabat tani, yaitu kapan waktu yang efektif diberikan pemupukan tanaman padi. Nah, saran saya sahabat tani, yang pertama, pemupukan yang pertama ini dilakukan di usia tanaman padi 7 hari sampai 15 hari setelah tanam. Ini di fase awal pertumbuhan. Ingat, pemupukan pertama dilakukan usia 7 hari sampai 15 hari setelah tanam atau di fase awal pertumbuhan. Saran saya lebih awal lebih bagus, artinya 7 hari setelah tanam. Kenapa di fase-fase ini harus dilakukan pemupukan tanaman padi? Karena memang fase ini adalah fase pertumbuhan sahabat tani. Nah, di sini sahabat tani bisa melakukan pemberian nutrisi atau makanan pada tanaman padi untuk merangsang pertumbuhan awal tanaman padi setelah pindah tanam ya sahabat tani. Nah, ini sangat perlu diberikan sahabat tani. Yang poin yang selanjutnya sahabat tani, dalam pemupukan awal ini sahabat tani bisa melakukan pencampuran dengan herbisida pembeku ya. Jadi ini pemupukan awal ini di samping memberikan nutrisi, merangsang pemberian nutrisi untuk fase pertumbuhan awal tanaman padi, maka sahabat tani bisa sekaligus mencegah terjadinya pertumbuhan gulma yang ada di sawah. Nah, maka sahabat tani nanti ini harus menjaga airnya. Nah, ini nanti akan kita bahas di poin keempat mengenai faktor keberhasilan dan tidak berhasilnya dalam sebuah pemupukan tanaman padi. Paham sahabat tani ya? Nah, jadi pemupukan yang pertama di sini sahabat tani bisa melakukan pencampuran dengan herbisida pembeku. Nah, di sini sudah sempat saya bahas di video-video saya yang lainnya sahabat tani mengenai bagaimana cara mengendalikan gulma pada tanaman padi di fase awal ya sahabat tani. Nah, selanjutnya sahabat tani di pemupukan yang pertama ini sahabat tani bisa langsung dicampurkan dengan insektisida tabur. Nah, jadi sahabat tani pemupukan yang pertama ini sahabat tani bisa melakukan 2 amunisi sekaligus ya, 3 dengan pupuknya.
Yang pertama pupuk, yang kedua herbisida, yang ketiga insektisida. Nah, ini nanti akan menghemat tenaga sahabat tani, akan lebih efektif, efisien. Jadi sahabat tani tidak perlu melakukan penyemprotan gulma dan pengendalian hama di fase awal pertumbuhan tanaman padi. Mas Henry, inseknya apa? Sahabat tani bisa cek nanti di link deskripsi, saya akan cantumkan mengenai insektisida yang bisa dicampur dalam pemupukan awal tanaman padi. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya serangan hama penggerek batang di fase awal. Oke ya sahabat tani ya. Ingat, saya pertegas kembali, pemupukan di fase awal. Pemupukan yang pertama dilakukan di usia 7 hari sampai 15 hari setelah pindah tanam. Lebih awal lebih bagus karena ini di fase pertumbuhan tanaman padi. Selanjutnya, dalam pemupukan pertama, sahabat tani bisa melakukan pencampuran herbisida pembeku. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya gulma yang masif. Dan sahabat tani, ketika benar dalam pencampuran herbisida pembeku, tepat aplikasi, tepat guna, tepat dosis, maka sahabat tani tidak perlu melakukan penyemprotan gulma dalam satu musim tanam. Yang ketiga sahabat tani bisa mencampur dengan insektisida. Insektisida tabur yang dicampur dengan pemupukan pertama ya sahabat tani. Nah, ini tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya serangan hama penggerek batang di fase awal pertumbuhan tanaman padi. Paham sahabat tani ya? Jadi mengenai waktu yang tepat pemupukan tanaman padi, yang pertama yaitu usia 7 hari setelah tanam sampai 15 hari setelah tanam, lebih awal lebih bagus. Pemupukan yang kedua, kapan pemupukan yang kedua dilakukan? Pemupukan yang kedua dilakukan di usia tanaman padi di usia 25 sampai 30 hari setelah tanam ya sahabat tani. Pemupukan pertama dan kedua ini cocok dilakukan untuk semua usia tanaman padi, baik usia yang 70 hari setelah tanam atau yang 115 hari setelah tanam, karena sama-sama akan maksimal sahabat tani. Pemupukan yang kedua sahabat tani dilakukan di usia 25 hari sampai 30 hari setelah tanam atau di fase pertumbuhan aktif ya, atau di fase pertumbuhan aktif sahabat tani. Nah sahabat tani, dalam pemupukan yang kedua ini sahabat tani bisa mencampur dengan insektisida tabur. Sudah tidak perlu menggunakan herbisida lagi ya sahabat tani ya. Nah, jadi ini akan lebih menghemat tenaga, menghemat waktu, efektif dan efisiensi, dan pertumbuhan tanaman padi maksimal. Nah, kenapa di usia 25 sampai 30 hari sahabat tani? Karena usia 25 sampai 30 hari harus dilakukan pemupukan tanaman padi, karena di fase ini tanaman padi kita di fase pertumbuhan aktif. Tujuannya yaitu sahabat tani, ini nanti akan memaksimalkan peranakan tanaman padi. Yang selanjutnya, memaksimalkan tanaman padi yang sudah tumbuh tadi menjadi anakan padi yang produktif. Artinya anakan padi yang bisa menghasilkan malai ya sahabat tani ya. Pemupukan ketiga dilakukan di usia 40 sampai 50 hari setelah tanam. Pemupukan yang ketiga ini fokusnya yaitu pengisian bulir padi, menjaga daun bendera agar tetap sehat, menjaga batang padi tetap kokoh, dan memaksimalkan pengisian bulir padi. Nah, itu tujuan daripada pemupukan yang ketiga sahabat tani. Nah, yang selanjutnya sahabat tani, poin yang selanjutnya, berapa dosis? Nah, ini dosis tidak. Berapa dosis dan kandungan apa saja dalam pemupukan tanaman padi dalam 1 hektar? Nah, sahabat tani perlu dipahami mengenai dosis dan kandungan. Sahabat tani harus sesuaikan dengan kondisi tanaman dan kondisi tanah. Ada tanah yang pH-nya tinggi nanti, ada tanah yang subur ya. Terus kondisi tanaman padinya bagaimana? Nah,
Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, cuman sahabat tani yang perlu saya bahas di sini dosis dan kandungan yang dibutuhkan tanaman padi pada umumnya dalam 1 hektar dengan kondisi tanah normal. Nah, sahabat tani, untuk pupuk ini ada pupuk makro, ada pupuk mikro ya sahabat tani ya. Dan nanti mengenai nitrogen, ada nitrogen dalam bentuk amonium, ada juga dalam bentuk nitrat. Amonium menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat, nitrat akan diserap oleh tanaman. Nah, cuman saya nggak akan membahas itu sahabat tani. Saya akan membahas secara umumnya sahabat tani, apa yang dibutuhkan tanaman padi pada umumnya dengan kondisi tanah normal ya sahabat tani ya. Nah ya, pemupukan pertama yang harus ada adalah NPK, tetap ya, karena kebutuhan unsur makro pada tanaman yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, atau fosfat dan kalium ya. Jadi 3 unsur ini yang harus terpenuhi dalam tanaman, khususnya tanaman padi ya sahabat tani. Nah, jadi sahabat tani, pemupukan yang pertama, sahabat tani bisa menggunakan pupuk urea dengan kandungan nitrogen tunggal itu 100 sampai 150 kilo per hektar. Tulis ya. Untuk pemupukan pertama, sahabat tani bisa menggunakan urea dengan kandungan nitrogen tunggal yaitu dengan dosis 100 sampai 150 kilo per hektar. Yang kedua, sahabat tani bisa menggunakan dengan pupuk TSP dengan kandungan fosfor tunggal dengan dosis 50 sampai 100 kg per hektar. Yang selanjutnya yaitu pupuk KCL dengan kandungan kalium menggunakan dosis 50 kilo per hektar. Nah, sahabat tani, jadi pemupukan yang pertama, sahabat tani harus penuhi 3 kandungan unsur hara ini ya, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, adapun dosisnya, saran saya sahabat tani, untuk urea per hektarnya, sahabat tani bisa gunakan 100 sampai 150 kilo per hektar. Dan untuk TSP-nya, kandungan fosfornya, sahabat tani bisa menggunakan dosis 50 sampai 100 kilo per hektar. Nah, selanjutnya untuk KCL, sahabat tani bisa menggunakan dosis yaitu 50 kilo per hektar. Nah, sahabat tani, mengenai dosisnya, jumlahnya 100 kilo atau 150 kilo, sahabat tani sesuaikan dengan kondisi tanah dan kesuburan tanaman padi ya sahabat tani ya. Sahabat tani bisa sesuaikan dengan kondisi tanah dan kondisi tanaman padi ya sahabat tani. Ketika tanaman padi memang dirasa cukup menggunakan dosis 100 kilo, pakai 100 kilo. Kalau nggak cukup, pakai 150 kilo. Nah, seperti sahabat tani ya. Yang pada prinsipnya, sahabat tani penuhi 3 unsur hara ini di pemupukan pertama tanaman padi ya, di usia 7 hari sampai 15 hari setelah tanam. Selanjutnya, untuk pemupukan yang kedua ya, pemupukan yang kedua, sahabat tani bisa menggunakan urea, pupuk urea dengan kandungan nitrogen tunggal dengan dosis 100 kg per hektar. Ingat, 100 kg per hektar, bisa ditambah menjadi 150 kg per hektar. Cuman saya nggak merekomendasikan ya, cukup pakai 100 kg per hektar untuk pemupukan yang kedua dengan kandungan nitrogen. Yang selanjutnya, sahabat tani bisa menggunakan pupuk TSP kandungan fosfor tunggal pakai 50 kg per hektar. Selanjutnya untuk KCL ya, pupuk KCL dengan kandungan kalium tunggal, sahabat tani bisa menggunakan dosis 50 kg per hektar. Nah, itu sahabat tani ya. Jadi pemupukan yang kedua itu pun sama, sahabat tani harus penuhi 3 unsur hara ini, nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan selanjutnya sahabat tani, untuk pemupukan yang ketiga di usia 40 sampai 50 hari setelah tanam. Nah, kalau sahabat tani tanam padi genjah, maka sahabat tani cukup hentikan sampai pemupukan yang kedua. Artinya 3 unsur hara ini sudah clear dan terpenuhi semenjak awal tanaman padi pindah tanam sampai di fase kreatif ya sahabat tani ya. Nah, selanjutnya di pemupukan ketiga ya sahabat tani ya. Di pemupukan ketiga ini untuk tanaman padi yang normal di usia 95 sampai 115 hari setelah tanam bisa dipanen. Maka untuk pemupukan
pemupukan ketiga, saran saya untuk di usia 40-50 hari setelah tanam, maka sahabat tani cukup menggunakan 2 unsur hara. Yang pertama yaitu urea. Urea kandungan unsur hara nitrogen, kandungan nitrogen tunggal cukup pakai 25 kilo sampai 50 kilo. Ingat, karena ini hanya untuk menjaga daun bendera. Kalau daun benderanya masih segar, batang padi masih kokoh, cukup pakai 25 kilo saja. Cuman kalau memang dirasa daun benderanya sudah sedikit layu, maka sahabat tani bisa lah pakai 100 kilo. Jangan berlebih ya, karena kalau berlebih akan mengakibatkan penyakit-penyakit baru ya sahabat tani ya. Nah, selanjutnya sahabat tani berikan pupuk KCL atau kandungan kalium tunggal yaitu 50 kg per hektar. Yang poin terakhir sahabat tani, kita akan membahas mengenai faktor. Nah, ini yang paling penting sahabat tani, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tidak keberhasilan dalam pemupukan tanaman padi. Faktor yang pertama, pH tanah. Jadi sahabat tani, sebelum melakukan pemupukan padi, wajib hukumnya cek pH ya, cek pH. Pastikan kondisi pH itu 5,5 sampai 7.0. Agar apa sahabat tani? Agar pupuk yang kita berikan pada tanaman padi itu bisa diserap oleh tanaman secara maksimal. Karena kalau pH tidak teratur atau di bawah standar, maka pupuk yang kita berikan itu tidak dapat diserap secara maksimal oleh tanaman padi. Bahkan bisa membuat kondisi lahan sawah kita menjadi asam-asaman. Dan tanaman padi yang seharusnya itu subur setelah dilakukan pemupukan justru malah mati ya sahabat tani ya. Jadi mungkin sahabat tani pernah menjumpai di tetangga di desa sahabat tani ada petani yang melakukan pemupukan dengan kandungan nitrogen tinggi ya, dalam bentuk amonium tadi ditabur di sawah kita. Nah, padinya itu bukan subur, tapi justru malah mati atau ungkri-ungkrian. Jadi kita buang tenaga, buang waktu, buang uang, dan malah mati padinya sahabat tani ya. Jadi sahabat tani, ingat di poin keempat ada faktor keberhasilan dan tidak keberhasilan dalam pemupukan tanaman padi. Faktor yang pertama yaitu kondisi pH. Ingat kondisi pH, cek pH dulu, cek pH ya. Nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya bagaimana cara menaikkan pH ya, agar pH yang ada di sawah kita standar sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Saya akan buatkan video selanjutnya sahabat tani ya. Nah, intinya cek pH ya, kondisi pH tanah. Faktor kedua kondisi air ya, kondisi air sahabat tani. Jadi sahabat tani ketika melakukan pemupukan padi di sawah pastikan ada airnya, artinya sawah kita tergenangi oleh air ya. 3 sampai 5 sampai 7 cm kondisi air itu ya di atas permukaan sawah ya, minimal 3, standar 5, maksimal 7. Dan selanjutnya kondisi gulma ya, kondisi gulma sahabat tani. Jadi sahabat tani ketika melakukan pemupukan tanaman padi pastikan gulma itu sudah teratasi, artinya sudah mati. Nah, itu baru dilakukan pemupukan. Agar apa? Agar pupuk yang kita berikan pada tanaman padi itu diserap maksimal oleh tanaman padi, bukan oleh gulma ya sahabat tani. Nah, maka tadi waktu yang paling tepat mengenai pemupukan tanaman padi di fase awal yaitu 7 hari sampai 15 hari setelah tanam, maka sahabat tani di situ bisa melakukan pencampuran dengan herbisida pembeku. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya gulma tumbuh ya sahabat tani ya. Nah, inilah yang mengenai efektif dan efisien dalam perawatan tanaman padi. Yang terakhir sahabat tani, kondisi tanaman. Ingat kondisi tanaman. Nah, untuk melakukan pemupukan yang kedua dan ketiga sahabat tani, pastikan dulu kondisi tanaman padi kita sehat, tidak terserang oleh penyakit, misalnya hawar daun, belas disebabkan oleh jamur dan yang lain-lainnya sahabat tani. Kenapa?
Karena kalau tanaman padi kita terserang oleh hawar daun atau penyakit belas yang disebabkan oleh jamur atau serangan hama dan yang lainnya, kita lakukan pemupukan tanaman padi, yang terjadi adalah penyakit itu akan cepat menyebar ya sahabat tani ya. Jadi sahabat tani, agar mendapatkan keberhasilan dalam pemupukan, maka pastikan dulu kondisi tanaman sehat. Maka sahabat tani, tadi di awal saya sampaikan, ketika sahabat tani melakukan pemupukan pertama, saran saya dilakukan pencampuran dengan herbisida dan insektisida. Nah sahabat tani, kalau sahabat tani masih ragu mengenai ini, sahabat tani bisa cek di video-video saya selanjutnya. Ini sudah saya praktekkan langsung sahabat tani, dan ini sangat-sangat efektif, efisien dalam merawat tanaman padi. Oke sahabat tani, sampai situ penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat, karena ini saya belum tidur sahabat tani ya, jadi ngantuk. Tapi nggak apa-apa, demi sahabat tani semua, semoga sahabat tani berhasil dalam menanam padi dan tetap semangat. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.